Bab 2807, Jangan takut padanya. Kekuatan Jerry yang telah melampaui semua perkiraan Jack Gao. Awalnya, ketika banyak orang mengatakan kekuatan Jerry yang sangat mengerikan, menurut pandangan Jack Gao, mungkin itu hanya karena mereka terlalu pengecut. Sekuat apapun Jerry yang, paling tidak hanya seimbang dengannya. Karena itu, ketika dulu Gerald Gao mengatakan kekuatan Jerry yang melampaui Jack Gao merasa tidak puas. La menganggap Gerald Gao telah meremehkannya. Barulah saat ini Jack Gao menyadari dugaan Gerald Gao waktu itu benar. Bahkan keberanian Jerry yang saja sudah bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh dirinya, Jack Gao. Jack Gao membayangkan, andai ia sendirian menghadapi begitu banyak ahli kuat, ia sama sekali tidak akan memilih untuk langsung bertempur. Sebaliknya, ia pasti akan segera mengeluarkan batu roh tingkat tinggi, atau benda lain yang menarik bagi pihak lawan, demi menukar keselamatan dirinya. Namun, pada saat ini, Jerry yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Wajahnya hanya dipenuhi oleh amarah dan kewaspadaan, tanpa sedikit pun terlihat rasa takut. Pada saat itulah, Jack Gao pun merasa kagum terhadap Jerry yang, dari lubuk hatinya yang terdalam. Namun, kekaguman itu sama sekali tidak memengaruhi tekadnya untuk membunuh Jerry Yang. Justru karena melihat betapa kuatnya Jerry Yang, Jack Gao semakin yakin ia harus menyingkirkannya. Sekalipun Jerry Yang bersedia menjalin hubungan baik dengannya, Jack Gao tetap akan membunuhnya. Sebab, keberadaan Jerry Yang telah menjadi ancaman serius bagi kehidupannya. Bahkan terhadap Kelvin Ma, yang kekuatannya setara dengannya, Jack Gao telah memutuskan untuk membunuhnya begitu kekuatan dari pihak pendukungnya tiba, apalagi terhadap Jerry yang kekuatannya bahkan jauh lebih mengerikan darinya. Maka, Jack Gao kembali berbicara dengan penuh niat membunuh, berseru lantang kepada semua orang, semua harus berhati-hati, jangan sampai terluka oleh bocah ini. Namun, kalian juga tak perlu takut padanya. Kita memiliki begitu banyak ahli, dia sama sekali bukan tandingan kita. Berikan kemampuan terbaik kalian. Jangan lupa, siapapun yang berhasil memenggal kepalanya, akan langsung mendapatkan hadiah 5 juta batu roh tingkat tinggi dari saya. Sekarang saya hanya sekadar pemanasan. Jika kalian benar-benar tidak sanggup mengatasinya, maka saya sendiri yang akan turun tangan dan menghabisinya secara langsung. Mendengar ucapan Jack Gao, semua orang langsung teringat akan janji yang ia ucapkan sebelumnya. Hadiah sebesar 5 juta batu roh tingkat tinggi jelas bukan jumlah yang kecil. Bagi para pendekar, itu memiliki nilai yang sangat besar. Dengan adanya godaan materi, para ahli dari kota Xuanwu pun semangatnya membara. Mereka seolah mendapat suntikan semangat luar biasa dalam sekejap. Awalnya mereka masih menyimpan sedikit rasa gentar, namun pada akhirnya tak mampu menahan godaan akan imbalan. Mata mereka memerah, lalu menerjang ke arah Jerry yang bagaikan segerombolan pemburu yang melihat mangsanya. Boom! Dalam sekejap, debu beterbangan di sekeliling, tanah di sekitarnya porak-poranda dengan banyak lubang besar tercipta akibat hantaman. Serangan demi serangan menghujani layaknya peluru meriam yang meledak. Andai ada orang dari dunia fana menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan terpana, sebab bahkan senjata-senjata canggih dari dunia modern pun tak mampu menimbulkan kerusakan sebesar ini. Pohon-pohon purba setinggi dan setebal pinggang pria dewasa pun hancur dan patah dalam sekejap. Mata Jerry yang memerah penuh darah, wajahnya tampak pucat. Pertarungan ini bahkan belum berlangsung lama, tetapi ia sudah merasa kelelahan luar biasa. Dengan suara parau, Jerry yang berseru, "Kahan benar-benar ingin mencari kematian. Aku beri kalian satu kesempatan terakhir, menghilang dari hadapanku sekarang juga. Jika tidak, 10 hari dari sekarang, akan kuhapus kota Tortoise dari dunia tengah dunia bela diri." Sebenarnya, Jerry yang tak pernah berniat mencari permusuhan dengan kota Tortoise. La bukanlah orang yang suka menciptakan konflik. Selama ini, pikirannya lebih tertuju pada bagaimana menghadapi ancaman dari tengah dunia bela diri yang akan segera datang. Karena, seorang ahli dari dunia atas sekalipun, yang mungkin hanya orang biasa di sana, sudah jauh melampaui kekuatan para pendekar dari dunia tingkat menengah. Apalagi,
di tengah dunia bela diri, para ahli muncul bak awan di langit semuanya memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin seluruh tengah dunia bela diri akan dilenyapkan dalam sekejap. Bab 2808, Adegan yang misterius. Jerry yang sebenarnya tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Karena itu, ia selalu memikirkan cara untuk menghadang ancaman dari tengah dunia bela diri. Namun kenyataannya, kota Tortoise justru berulang kali memprovokasinya. Sebelumnya, mereka lebih dulu pergi ke kota White Tiger dengan maksud merebut tasbih Buddha yang telah ia peroleh dari ketua sekte api murni. Kini, mereka bahkan datang dengan pasukan besar, berniat membunuhnya tanpa ampun. Jerry yang benar-benar tidak mengerti, mengapa orang-orang ini begitu gemar memancing permusuhan dengannya. Di saat yang sama, dalam hati Jerry yang pun terucap sebuah sumpah, selama ia dapat lolos dari kepungan orang-orang ini hari ini, maka setelah memulihkan diri selama 10 hari, ia akan segera memusnahkan seluruh kota Tortoise tanpa sisa. Menghadapi begitu banyak ahli, Jerry yang memang tidak mungkin membunuh mereka sekaligus. Namun, para ahli ini juga tidak mungkin berkumpul bersama setiap saat. Selama mereka berpencar, Jerry yang yakin dapat menghabisi mereka satu persatu dalam waktu singkat. Pada saat itu, para anggota kota Tortoise yang mendengar ancaman Jerry yang justru tertawa dingin dan penuh ejekan. Meskipun mereka sempat terkejut oleh kekuatan Jerry yang, ketika melihat ia tidak mampu mengalahkan mereka secara langsung, rasa takut dalam hati mereka pun semakin memudar. Semangat bertarung mereka justru semakin membara. Para ahli dari kota Tortoise terus menyerang Jerry yang dengan gencar sambil berteriak mencemooh. Hahaha, bocah, siapa yang memberimu keberanian? Kamu masih berani berkata akan membunuh kami 10 hari lagi. Menurutmu, kamu masih bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini hari ini. Bocah, selama aku ada di sini, bukan hanya akan kubunuh kamu, tapi juga akan kuhancurkan jiwa dan ragamu hingga tak bisa bereinkarnasi selamanya kamu ingin membunuh kami. Di kehidupan ini takkan pernah terjadi, bahkan di kehidupan selanjutnya pun tidak. Kali lalu di kota White Tiger, karena kelengahan kami, kamu berhasil hidup sedikit lebih lama. Tapi hari ini, kami tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Melihat Jerry yang terus-menerus terdesak mundur, para ahli dari kota Tortoise pun semakin percaya diri dan penuh kemenangan. Jerry yang benar-benar kehabisan akal. Orang-orang ini sama sekali tak mempan dibujuk dengan keras ataupun lembut. Karena itu, ia pun terpaksa menghentikan segala upaya untuk membujuk mereka dan memilih untuk kembali meledakkan kekuatannya. Sedikit demi sedikit, sorot mata Jerry yang semakin memerah. Hingga akhirnya, seluruh bola matanya berubah menjadi merah darah, tampak amat mengerikan. Di saat yang sama, aura iblis mulai bergelora dari tubuhnya, bahkan rambutnya pun berubah menjadi merah menyala. Saat itu, kemarahan Jerry yang telah mencapai puncaknya. Karena tidak ada cara untuk menghentikan tindakan orang-orang di hadapannya, satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah meledak sekuat tenaga dan memulai pembantaian tanpa ampun. Weng weng weng. Pedang kaisar di tangan Jerry yang seakan turut terbangun dari tidur panjang. Seolah-olah ia juga haus akan darah segar, mengeluarkan suara dengungan dalam nada rendah dan bergetar pelan di genggaman Jerry yang. Melihat pemandangan tersebut, seluruh orang dari kota Tortoise pun tertegun di tempat. Mereka belum pernah menyaksikan adegan seaneh dan semengerikan ini sebelumnya. Bahkan Jack Geo, yang sempat merasa sedikit lega beberapa saat sebelumnya, kini ikut terdiam membeku, menatap Jerry yang dengan mata terbelalak. Dengan tubuhnya bergetar, Jack Gao berkata, "Dulu aku pernah mendengar kabar bocah ini kemungkinan adalah seorang kultivator aliran iblis. Tak kusangka ternyata beriar. Auta iblis dalam tubuhnya begitu kuat. Tak heran kekuatannya sedemikian mengerikan ternyata dia benar-benar seorang dari Ivan Iblis." Dalam tengah dunia bela diri, para kultivator aliran iblis diperlakukan layaknya tikus yang harus dibasmi, dihina dan dikejar-kejar oleh semua orang. Namun, itu bukan berarti mereka lemah seperti tikus, sebaliknya, justru karena mereka terlalu menakutkan. Orang-orang mengetahui betapa mengerikannya kekuatan aliran iblis, dan menyadari mereka sendiri terlalu lemah untuk melawan.
Karena takut disiksa atau dibunuh dengan cara keji, mereka lebih memilih untuk memusnahkan semua kultivator aliran iblis begitu ditemukan. Karena itulah, belakangan ini sangat jarang terlihat murid dari aliran iblis. Meski begitu, kisah-kisah tentang kedahsyatan dan kengerian mereka tetap membekas jelas dalam ingatan para pendekar. Kini, ketika aura iblis yang begitu kuat memancar dari tubuh Jerry Yang, secara naluriah semua orang langsung mengira ia adalah seorang kultivator aliran iblis. Padahal, tak ada satupun dari mereka yang tahu kekuatan itu muncul karena Jerry yang memiliki darah iblis dalam tubuhnya. Bab 2809, meledak sepenuhnya. Dalam sekejap, aura kekuatan yang terpancar dari tubuh Jerry yang kembali meningkat dengan sangat cepat. La mengerahkan mantra Dewa Perang hingga pada batas tertingginya. Segala teknik dan rahasia bela diri yang masih bisa dijalankan, semuanya ia lepaskan tanpa ragu sedikitpun. Jerry yang sangat memahami, jika ia tidak benar-benar meledakkan seluruh kekuatannya, maka mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup dari tempat ini, bahkan untuk melarikan diri pun akan sangat sulit. Oleh karena itu, baginya, selama bisa menghabisi satu orang, maka itu adalah satu keberhasilan. Setidaknya ia sudah berusaha. Jika pada akhirnya ia mati tanpa sempat mengerahkan kekuatan penuhnya, maka kematian itu hanya akan menyisakan penyesalan. Di saat itu juga, semua orang di sekitar merasakan kekuatan Jerry yang meningkat dengan cepat. Rasa gembira yang sempat terpancar di wajah mereka pun lenyap dalam sekejap, berganti dengan ekspresi serius dan penuh kewaspadaan. Sejak awal mereka sudah merasakan kekuatan Jerry yang jauh melampaui mereka. Alasan mereka masih berani meneriakkan ancaman terhadap Jerry yang adalah karena mengandalkan jumlah rekan yang banyak, serta adanya Jack Gao yang memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi mereka. Namun kini, mereka menyadari bahkan di mata Jack Gao sendiri telah muncul bayangan ketakutan terhadap Jerry Yang. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa tetap tenang? Tepat pada saat itu, Jack Gao berteriak lantang, "Kita harus membunuh dia. Jangan sampai dia lolos." Jika para kultivator aliran iblis mengetahui peristiwa ini, bisa-bisa seluruh kota Tortoise akan menghadapi bencana besar. Kali ini, bahkan Kelvin Ma pun tampak ragu dan tidak lagi berusaha mencegah rekan-rekannya untuk menghabisi Jerry Yang. Setelah berpikir cukup lama, Kelvin Ma akhirnya memberanikan diri dan kembali berteriak kepada Jerry Yang, "Bocah, kamu pun pasti sudah menyadarinya. Tak seorang pun di sini berniat membiarkanmu hidup. Aku memang tak mampu menghentikan mereka membunuhmu, tapi aku bisa menjamin satu hal, aku akan memastikan tubuhmu tetap utuh setelah mati. Tapi dengan satu syarat, katakan di mana kamu menyembunyikan tanaman obat itu." Namun pada saat itu, Jerry yang hampir kehilangan sepenuhnya akal sehatnya. Demi mendorong kekuatannya hingga mencapai puncak tertingginya, ia bahkan memilih untuk tidak menggunakan kitab penjinak iblis guna menekan kekuatan dalam dirinya. Oleh karena itu, perkataan Kelvin Ma sama sekali tidak masuk ke dalam telinganya. Dalam sorot mata Jerry Yang, serta di sekujur tubuhnya, hanya ada hawa pembunuh yang sedingin es. La seakan telah berubah menjadi dewa kematian yang turun ke dunia. Jack Gao menatap Kelvin Ma dengan ekspresi tak senang, lalu mendengus dingin dan berkata, "Ketua Ma, dalam situasi genting seperti ini, kau masih memikirkan tanaman obatmu. Kau seharusnya lebih memikirkan kepentingan bersama. Jika kita tidak segera menyingkirkan iblis besar ini, seluruh kota Tortoise bisa berada dalam bahaya besar. Cepat keluarkan seluruh kekuatanmu untuk membunuh keparat itu. Jangan sampai semua orang kecewa padamu." Mendengar teguran Jack Gao, sudut bibir Kelvin Ma berkedut keras. La tentu bisa melihat dengan jelas Jack Gao sengaja memprovokasi para ahli lainnya di kota Tortoise agar menaruh kemarahan padanya. Dan benar saja, beberapa orang kuat segera berseru kepada Kelvin Ma, "Apa yang dikatakan Tuan Gao benar. Saat ini kita harus mengutamakan kepentingan besar, jangan egois, hanya memikirkan dirimu sendiri. Dibandingkan tanaman obat milikmu, Ketua Ma, aku rasa nyawa kita semua jauh lebih penting, bukan? Singkirkan dulu iblis besar itu, baru bicarakan yang lain. Kalau kita sampai kehilangan nyawa, lalu apa gunanya semua yang kamu kejar?" "Ketua Ma,
cepat keluarkan seluruh kekuatanmu. Kami semua sedang berjuang mati-matian untuk membunuh iblis besar itu. Para ahli tersebut, bahkan saat berbicara pun, tetap menyerang Jerry yang dengan sangat hati-hati. Melihat Kelvin Ma masih juga ragu-ragu, mereka pun merasa sangat tidak senang. Kelvin Ma memandang Jack Gao dengan penuh amarah, mendengus dingin, dan terpaksa kembali melepaskan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi Jerry Yang. Puh. Sementara itu di pihak Jerry Yang, ia telah meledakkan kekuatan penuh yang setara dengan seorang ahli di alam surgawa kelas 7 tahap awal. Dengan satu ayunan ringan dari pedang kaisarnya, dua kepala dari para ahli di hadapannya langsung terguling ke tanah. Bab 2810, Mencari Graal Gao. Mereka yang hadir saat itu adalah para ahli terkuat dari kota Tortoise. Bukan hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka juga adalah tokoh-tokoh yang telah mengalami berbagai situasi besar. Pemandangan berdarah yang pernah mereka saksikan pun sudah tak terhitung jumlahnya. Mereka terbiasa dengan kekejaman dan telah merenggut banyak nyawa dengan tangan mereka sendiri. Namun, saat melihat Jerry yang menebas dua kepala sekaligus, mereka justru dilanda rasa takut yang luar biasa, jantung mereka berdebar kencang tanpa kendali. Dulu, mereka menganggap diri mereka penuh wibawa dan bagaikan dewa pembantai. Namun setelah berhadapan dengan Jerry yang barulah mereka sadar, Jerry Yanlah pembantai sejati itu. Di hadapan begitu banyak ahli, ia masih mampu menunjukkan kekuatan luar biasa dan langsung membunuh dua orang ahli secara frontal. Mati. Jerry yang menjerit pelan, layaknya seekor binatang buas yang haus darah. Ketika semua orang mendengar satu kata sederhana, mati, mereka seakan mendengar kutukan kematian, wajah-wajah mereka langsung pucat pasi. Setelah jeritan itu, Jerry yang mengayunkan tangannya dengan kuat, dan pedang kaisar di tangannya kembali menebas dengan kecepatan luar biasa beberapa kali. Para ahli dari kota Tortoise yang berada di sekitarnya sama sekali tidak sempat melancarkan serangan. Saat mereka merasakan aura pedang yang sedingin es dan penuh tekanan itu, mereka langsung ketakutan dan buru-buru berusaha menghindar ke segala arah. Namun meskipun begitu, tak sedikit dari mereka yang tetap tersentuh oleh kekuatan pedang tersebut. Tubuh mereka seketika dipenuhi dengan luka-luka berdarah akibat dampak serangan yang luar biasa itu. Seseorang pun tak bisa menahan diri untuk berseru, orang ini benar-benar layak disebut sebagai murid dari aliran kultivasi iblis. Kekuatannya sungguh mengerikan. Jika dia saja sudah seperti ini, betapa menakutkannya para iblis besar di belakangnya. Apakah mungkin pihak kultivator iblis sebenarnya telah memiliki kekuatan setara dunia atas seni bela diri? Wajah Jack Gao dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihat kekuatan Jerry yang semakin lama semakin mengerikan, ia sangat cemas jika hari ini mereka gagal menyingkirkan Jerry Yang, maka kelak, Jerry mungkin akan memimpin para kultivator iblis lainnya untuk membalas dendam. Hanya dengan seorang Jerry Yang saja, Jack Gao sudah merasa sangat kewalahan. Jika Jerry yang membawa sosok-sosok yang lebih menakutkan dari belakangnya, mereka sama sekali tidak akan mampu menahan gempuran tersebut. Namun, yang mereka tidak ketahui adalah Jerry yang sebenarnya bukanlah kultivator iblis seperti yang mereka kira. Sambil terus menghindari tebasan pedang kaisar dari Jerry Yang, Jack Gao memandang sekeliling dengan waspada, berusaha mencari di mana keberadaan Graal Gao, lah hanya berharap Graal bisa segera turun tangan, dan membantu mereka membunuh Jerry yang secepat mungkin. Jika tidak, membiarkan Jerry yang hidup satu detik lebih lama pun membuat Jack Gao merasa nyawanya sendiri berada dalam bahaya. Namun Graal Gao, setelah para ahli dari kota Tortoise tiba, seketika seolah lenyap dari dunia ini. Saat memimpin jalan sebelumnya, ia masih sempat berbincang beberapa kalimat dengan Jack Gao, tetapi kini ketika pertempuran besar dimulai, bahkan suaranya pun tak terdengar sama sekali. Dalam kepanikan, Jack Gao langsung berteriak keras ke arah kehampaan, "Kamu masih belum bertindak juga? Apa yang kau tunggu?" Mendengar teriakan Jack Gao, semua orang langsung tertegun. Mereka secara refleks menoleh ke sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Akhirnya, seluruh pandangan mereka tertuju pada Kelvin Ma.
Mereka secara keliru mengira bahwa Jack Gao sedang menegur Kelvin Ma karena tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Memang, kekuatan yang ditunjukkan oleh Kelvin Ma saat ini masih jauh di bawah kekuatan sejatinya. Terlihat jelas bahwa saat menyerang Jerry Yang, La masih menahan diri. Kelvin Ma mengernyitkan alisnya, dan ia pun berpikir perkataan Jack Gao memang ditujukan kepadanya. Namun di dalam hatinya, ia tetap memikirkan ramuan herbal itu. Jack Gao pun tidak menjelaskan lebih lanjut. Melihat geral Gao belum juga muncul, ia tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya sendiri untuk menghadapi Jerry Yang. Di sisi Jerry Yang, pedang kaisar di tangannya seakan menjadi simbol maut. Setiap kali ia mengayunkannya, hampir selalu ada orang yang tumbang, dan jika tidak mati, mereka pasti mengalami luka serius. Bagaimanapun juga, saat ini Jerry yang tengah meledakkan kekuatan yang mendekati tingkat alam surgawa kelas 7 tahap awal. Para ahli kota Tortoise ini, paling tinggi pun hanya berada di alam surgawa kelas 6 tahap akhir. Jerry yang semula berada di posisi tertekan, kini justru bertarung semakin ganas dan tak terbendung. Bersambung.